yang memang juga ya punya utang rata-rata mirip lah, ya di 10 miliar ke atas. Setelah itu waktu ngobrol-ngobrol bersepuluh pada waktu itu rata-rata, ya saya mulai ngulik nih, penasaran sih, kenapa mereka cepat lunas, ya kan? Oh ternyata benang merahnya itu rata-rata mereka punya aset properti. Nah, disinilah akhirnya saya tertarik nih, ya juga mendalami tentang properti ini, ya. Dan insya Allah ya hari ini kita akan belajar ya dengan judul nih Flipper Property Master Hack. Waduh, ya Master Hack ini gimana nanti akan kita tanya ke Kang Wildan. Karena sebenarnya ini cuannya bisa lebih cepat daripada developeran. Karena Kang Wildan sendiri ini, teman-teman, ya sebelumnya pengalamannya di developer cukup lama. Developer kawasan, kawasan besar juga. Dan akhirnya sekarang banyak konsentrasi, fokus banget pelipuran properti di daerah Bogor dan sekitarnya. Nah, hari ini juga kita akan belajar bagaimana strategi cuan cepat cash-cashan lewat fliperan properti. Nah, ini buat developer yang mungkin cash flow-nya lagi mandek, lagi kurang bagus, bisa nih jadi solusi buat teman-teman yang developeran. Atau ya, ya lagi belajar, cocoknya jangan mulai langsung kawasan ya Kang ya, karena lumayan modalnya. Mulai dulu dari yang kecil-kecil satu dua rumah gitu, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai acara ini, mungkin teman-teman bisa kenal-kenalan dulu siapa yang masih bergabung di sini, ya. Oke, bisa sebutkan nama, asal, IG-nya apa, kemudian harapan ikut acara ini. Biar kita juga saling bisa mengenal ya, satu sama lain, biar bisa saling follow ya, teman-teman. Silahkan bisa di forum chat ya. Dan sebelum kita gabung apa, mulai materi hari ini, ya, seperti biasa, password kita apa, Kang Fauzi? Ya, jadi Wow, setiap kita password belajar, legend kita ya. ya, password kita harus mengatakan menarik, wow keren, ya, wow menarik. Ya karena sama-sama belajar, teman-teman. Kalau pengen pelajaran ini masuk ke dalam ya diri teman-teman dan bisa lebih powerful prakteknya, itu ketika ya kita belajar ini antusias. Jadi ada penelitian, sama-sama ikut workshop, sama-sama belajar. Yang satu itu selalu antusias dan mengatakan wow keren, wow menarik, ya. Dan yang satu biasa aja ikutnya. Ternyata yang lebih berprestasi, yang lebih jadi, yang lebih masuk materinya itu yang ketika ya dapat materi dia selalu mengatakan wow keren, wow menarik. Oke, kita coba di kolom chat semangatnya teman-teman. Gimana? Sudah siap semuanya, teman-teman? Gimana? Materi hari ini, judul hari ini menarik nggak? Wow keren, wow menarik ya. Oke. Ya, wow keren, wow menarik. Oke, hari ini format acaranya mungkin nanti sedikit apa ya berbagi lah Kang Wildan tentang fliperan properti, tapi kita juga ada juga talk show ya nanti. Mungkin aku mulai dulu sih dari satu pertanyaan yang ini memang bikin aku penasaran. Waktu dulu di 2019 saya ketemu Ya, Kang teman-teman Wildan. ya, ini saya pakai X-Men aja ya. X-Men ya. Saya karena Oke, slide ini itu suaranya mungkin ada yang bocor. 2019 tuh sempat ketemu Kang Wildan ya waktu ke Jogja bareng dua pasukannya lagi itu lagi nggarap project developeran. Kalau tiba-tiba akhirnya ya sekarang banyak fliperan ya. Mungkin Kang Wildan bisa sharing dulu nih sama teman-teman. Apa sih keunggulannya fliperan ya? Selain memang cuan cash flow-nya cepat ya, tidak ribet di legalitas. Itu juga boleh nanti di-sharingkan ya. Yang akhirnya bikin Kang Wildan ini menarik untuk garap fliperan dan akhirnya bikin komunitas juga ya yang insya Allah juga besok di Jogja kita akan launching juga komunitas flipper Indonesia. Wah, tepuk tangan dong yang meriah. Komunitas flipper Indonesia. Nah, karena fliperan ini industri dan sangat luar biasa ternyata di Amerika juga jadi sesuatu yang keren. Cuma kalau di Jogja di Jogja di Indonesia ini dipandang sebelah mata. Lebih keren developeran. Kalau mau apa ya dengar developer tuh lebih keren daripada fliperan. Flipper tuh kesannya kontraktor gitu ya. Gitu. Oke, saya berikan waktu kepada Kang Wildan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan kasiron Mas Alfian Renda yang sudah membuka acara ya. Luar biasa memang.
Mas Renda tuh energinya, semangatnya ya. Kita udah berteman mungkin udah berapa tahun nih Mas? Sudah cukup panjang ya. Sudah hampir lebih dari 5 tahun sepertinya. Ya ini jadi salam kenal dulu ya Kang, ke teman-teman. Biar kita saling mengenal. Sambil nanti cerita pertanyaan yang pertama tadi Mas Alfian Nurendra. Oke, Siap. perkenalkan nama saya Muhammad Wildan. Saya owner dari Fatih Group. Ya, di Fatih Group ini salah satunya ada anak bisnis namanya Fatih Flipro nih. Nah, yang memang kita lagi fokuskan banget 3 tahun ini yang di sana. Ya, sebelumnya juga kita juga ada beberapa bisnis ya. Owner dari Dulu Juh dan Property, pernah juga di kawasan namanya Tasnim Group ya. Ada project belasan yang sudah kita buat dan alhamdulillah udah banyak yang handover. Dan akhirnya kenapa memutuskan Flipper? Nanti kita akan ngomongin sejarahnya dan beberapa gurihnya industri ini gitu loh. Ya, industri ini. Dan akhirnya kita memutuskan 3 tahun ini. Jadi benar saya ketemu Mas Alfian Lenda 2019. Ya, di mana posisi kita pengen scale up lah untuk meningkatkan bisnis kita ke level yang tinggi. Di 2019 saya sudah megang kurang lebih 8 klaster yang rata-rata klasternya mungkin udah lebih dari 1 hektar. Bahkan ada kawasan Mas Alfian Renda di waktu itu Waduh, di luar kurang biasa. lebih di 20-an hektar ya yang kita jalankan. Namanya dua Tasnim puluh hektar, Properties. Mas. Ya, kalau sekarang udah lebih lah kalau dengan bergabung dengan fasilitasnya ya, pondok-pondok di dalamnya. Kita bawa tim ngobrol sama Mas Alfian Renda dan di sana. Qadarullah memang waktu 2020-2021 kan COVID ya, Mas. Hmm, Nah, industri properti benar-benar. ini lumayan terpuruk lah ya. Salah satunya di sana lah. Nah, dan saya juga memutuskan untuk pivot bisnis, Mas Alfian. Dan pada Pivot waktu bisnis. itu berat banget ya, karena konsumen juga banyak yang akhirnya bayarnya juga eh, Ya, karena yang pasti tanpa bank berhenti, Mas. angsur juga banyak yang gagal bayar gitu ya. Kalau gagal bayar sih sedikit kali ya, mungkin. Hmm. Tapi dari segi pemasaran ini, waktu itu kan ada PMM, pembatasan-pembatasan yang memang kurang lah itu. Hmm. Dan ketika kita skalanya besar itu memang susah bergeraknya, Mas. Nah, ternyata pas kita pivot bisnis di 2021 eh, awal itu luar biasa. Ternyata kita menemukan satu formulasi bisnis yang tahan di masa pandemik tersebut, gitu. Hmm. Nah, itu kalau menurut kita sih peluang ya, di mana orang jual berbondong-bondong properti dengan harga obral, harga murah, cara untuk kerjasama itu mudah, dan ada beberapa juga di mana aset itu orang nyari aset juga untuk untuk beli tapi dengan kondisi yang menarik. Nah, bisnis flipper ini sangat agile di sana, Mas. Waktu itu regulasi itu kan cukup cukup sulit ya, Mas, di masa-masa pandemik ini banyak ya COVID gitu ya, kantor-kantor BPN tutup, ini tutup, semua terhambat dari pemasaran terhambat dan lain-lain. Akhirnya kita menemukan konsep di mana Wong nggak pakai modal pun, tapi ini bisnis properti yang mudah gitu ya, nggak perlu pakai izin, nggak perlu pakai pemasaran yang masif gitu ya, nggak perlu hal-hal yang rumit dalam prosesnya gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, salah satunya saat itu kita mulai konsep model peliperan kayak kontraktoran, Mas. Kayak Hmm. kontraktoran tapi konsep bisnis modelnya flipper gitu ya. Jadi di situ ada pasar di mana waktu itu tuh orang-orang lebih banyak stay di rumah gitu ya. Jadi kebutuhan orang untuk tinggal, renovasi dan lain-lain itu meningkat, Mas. Itu luar biasa tuh. Nah, disitulah kita nangkap peluang di mana orang-orang tuh butuh renovasi untuk di sana. Hmm. Nah, kita flip rumah tersebut dengan menawarkan konsep-konsep yang kita punya dengan menghubungkan beberapa titik ya. Yang penting kan kalau dalam flipper tuh ada tiga komponen ya yang dikatakan flipper tuh. Satu, bagaimana kita jadi decision maker, pengambil keputusan utama dalam bisnis ini, bukan sebagai broker, bukan sebagai kontraktor yang hanya membangun saja gitu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan value, itu yang jadi khasnya banget di Flipper tuh.
Jadi add value yang jadi kata kunci. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengolah project itu dengan cepat. Nah, di situ project cuma 2 bulan, 3 bulan cuan, 2 bulan, 3 bulan cuan. Bisa dikatakan mungkin dengan modal yang sangat minim ya. Padahal Bahkan di saat bisa pandemi gampang waktu itu ya Kang ya. pandemi. Kita Karena sekali memang waktu, marketnya orang yang udah pengen renovasi atau ngeflip rumahnya ya, itu rata-rata mereka udah punya dana duluan ya. Maksudnya udah punya dana saving untuk anggaran lah ya untuk betul, ngeflip rumah. Dan rata-rata juga pembelinya tipe-tipe investor juga banyak ya di situ ya. betul, betul banget. Satu sisi ada yang pengen rumah, satu sisi pun memang ada pengen yang rumahnya juga direnov, ada yang juga pengen beli ternyata di sana. Bukan Hmm. berarti, nah ini kita menarik, wah sang pangsa pasar yang nggak pernah digarap gitu. Jadi ada pangsa pasar yang sangat besar di Indonesia dalam bisnis properti, yaitu bisnis rumah secondary, Mas. Dibanding primary, itu Oke, lebih besar persentasenya adalah di secondary. Tapi secondary ini ketika dijual itu ala kadar gitu, Mas. Itu kan ya, kerjaan kayak broker ya, cuman memindahkan oke. satu ke satu nyari konsumen. Enggak. Dan Nah, kita rata-rata udah bangunan-bangunan lama gitu ya, jadi kurang ya menarik udah gitu. bangunan lama yang bikin harga jual itu tidak menarik, Mas. Gitu. Nah, disitulah kesempatan kita main, di flip lah di situ. Oke, Yang kita tambahkan value, fast moving, dan kita bukan sebagai broker, tapi kita pemegang keputusan, kita bisnis ownernya, kita yang punya rumah tersebut. Walaupun caranya nanti kita bongkar ya, bagaimana cara kerjasamanya, nyari prosesnya, dan lain-lain. Tapi itulah yang menggerakkan kita luar biasa. Dan akhirnya kita menemukan banyak pola ketika memegang 3 prinsip dalam bisnis peliparan tersebut. Meledak lah itu bisnis peliparan itu lebih mudah dibandingkan kita harus developeran kawasan, mereka harus berkunjung nih. Kita lebih captive market karena ini pangsa pasar yang nggak pernah di apa ya, nggak pernah diperbaharui gitu ya, apa adanya doang. Dan padahal ini adalah pangsa pasar properti yang terbesar di Indonesia, gitu. Nyari rumahnya gampang, nyari tanahnya gampang, orangnya sudah tahu captive market di lingkungan tersebut dan lain-lain. Tinggal bagaimana kita bisa memanage ini. Nah, itu peluang yang sangat besar. Artinya Flipper itu apa? Bermain di pangsa pasar secondary yang besar, tapi kita buat rasanya adalah rasa primary, Mas. oke, Nah, saya, itu bentar. masih Saya jarang cerna banget. dulu nih. Berarti gampangannya gini kalau buat kita orang awam ya. Eh, Hmm. eh, Sebenarnya ya rumah yang paling strategis atau lokasinya bisa bagus-bagus itu kan memang rumah-rumah second ya. Soalnya kalau Ya, kita developeran rumah bagus juga HPP-nya kan mahal kalau di lokasi utama. Makanya betul. pada cari di lokasi pinggiran kan. Ya, Nah, kalau ngedevelop pasti ke pinggiran, Mas. nah Makin gitu. hari main ke pinggiran. Dan rumah-rumah lama ini sebelum dijual itu di flip dulu berarti kan, di Ya, semacam renovasi dulu, baik eksteriornya, terus mungkin interiornya ditambah furnish, ya dinaikin lah value-nya itu, baru dijual, gitu Kang ya. Secara ya, gampang tapi gitu ya. waktu itu kita sebenarnya karena saya mulai lagi bisnis properti ini ya dari properti yang lamanya saya memang pindah gitu ya. Ya modal ini kan menjadi patokan waktu itu. Kan kita mulai mungkin tanpa modal gitu ya. Modalnya minim banget. Ya maka menjual value itu dengan cara konsep gitu. Waktu dulu awalnya ya. Kalau sekarang udah ready stock. Oh Nah itu berarti yang menjadi eh, berarti bikin gambar dulu, bikin desain eh, dulu, yang memang ya. desainnya emang disesuaikan dengan custom kepinginan market gitu atau gimana? Betul, betul banget. Jadi gini, Mas, ketika market atau demand-nya sudah tinggi dan market itu sudah captive, jualan itu serasa mudah, Mas. Yang jadi Hmm. masalah, saya juga ada project yang dulu nggak pernah di FS dulu tuh, lama. Tapi ketika produk kita akhirnya sekarang sudah di FS, ini memang masuk marketnya, kita masuk lewat captive. Jadi Flipper itu yang membedakan dengan developer yang paling fundamental adalah tentang lokasinya, Mas. Flipper itu rata-rata lokasi kami di daerah-daerah premium, daerah-daerah bagus. Karena makin hari kita akan masuk ke pusat kota, gitu. Kalau developer kan makin hari nyari yang bisa keluar didevelop keluar dari kembali. Ring satu, lingkaran hari ya. satu Kalau dalam ilmu developer kan ada lingkaran ring itu ya. ya. Flipper itu mainnya di ring satu, Mas.
Dan Hmm, itu pasti captive market dan itu demand-nya paling lokasi tinggi. ya yang paling dicari orang itu lokasi dulu ya kan. Betul. Hmm. Nah, itu makanya tadi jawab ada yang tanya datanya dari mana Kang untuk secondary lebih banyak minatnya. Tuh. Oh, itu kan nanti kita ajarin bagaimana cari lahannya, bagaimana nge-hot deal-innya, termasuk bagaimana melakukan possibility study tentang peliperan khusus ya, khusus peliperan bukan developeran. Jadi itu ada step by step sih yang dikerjakan. Tapi paling gampangnya adalah bagaimana kita buat project di mana orang sedang paling cari di situ. Ah, misal saya lagi ada project bikin kos-kosan, sekarang bikin villa kos, rukos, kostel, dan lain-lain. Demand-nya Itu untuk flipperan juga bikin, Kang, flipperan tapi memang untuk market investasi. ya sekarang memang saya lebih fokus ke eh, bukan berarti rumah dan lain-lain enggak ya, tapi lebih fokus kepada investasi memang. Ya, Karena berarti memang kita rumah-rumah hunian yang bisa juga untuk dapetin cash flow, passive betul banget, income. Ya, betul banget, betul yang banget, nilai capital gainnya juga dapat, betul, cash flow-nya juga dapat karena rumah itu betul, menghasilkan diri untuk dirinya sendiri gitu ya. betul. Ini project kalau dari awal ini belum diupdate ya. Kalau sekarang diupdate makin banyak lagi nih. Itu gambarannya sih Mas. Jadi main peliperan itu adalah bermula dari captive market atau demand yang dibutuhkan tadi. Jadi kalau nyari itu gimana nyari rumah secondary-nya? Ya nyari yang paling banyak dicari di daerahnya mana. Misal saya mencontohkan, saya produknya udah jelas investasi. Yang dicari apa? Buat investasi yang menghasilkan produktif, passive income dan massive income. Maka kita akan buat project-project yang demikian gitu. Wah Kang belinya nih kalau yang kayak gitu mahal. Enggak, semua project kita kebanyakan adalah hot deal gitu ya. Kerjasama gitu ya, hot deal dan memang bisa dikatakan modalnya minim juga ya untuk melakukan ini. Tapi ini nggak bisa dilakukan oleh dunia-dunia yang memang sifatnya saya kan basicnya developer ya Mas. Developer itu terlalu kaku kalau menurut kita. Jadi memang saya lamanya di developer. Jadi kaku banget untuk legalitasnya itu lama, perizinannya lama, terusnya waktu pembangunan karena proses-proses yang lainnya, infrastruktur, pasos-pasum itu lama dan lain-lain, termasuk juga di pemasaran lama. Nah, Flipper ini bisa bisa lebih agile gitu, Mas. Bisa lebih cepat bagaimana pengembangannya. Dan yang pasti ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang jadi simpelnya adalah bisnis terlalu simpel. Kita sebagai agensi bisa, kita sebagai developer bisa, ibu rumah tangga pun bisa, bahkan bisnisnya pun bisa dikolaborasikan dengan apa yang jadi bisnis basicnya kita saat ini. Bahkan sekarang saya mulai ngeplip bukan hanya di propertinya ya. Lu udah mulai ke otomotif nih. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya adalah ngeplip, ngebalikin keadaan, ya, mengkondisikan bagaimana kita ini menjadi decision maker, menambah value, dan bagaimana bisnis ini bisa bergerak dengan cash flow yang aman, cash flow yang cepat. Nah, itu menarik banget di bisnis-bisnis yang nggak bisa dilakukan dengan corporate action yang terlalu besar, gitu. Kalau 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 ya agile, kekuatan dari Flipper itu agility-nya itu, Mas. Kelincahan bagaimana bisa membuat misal dalam waktu 2 minggu ini Mas Fauzi nih salah satunya proyeknya udah sold out gitu. Sekarang dia udah langsung bangun. Kalau kita dengan konsep yang lama, konservatif, terlalu lama, wah itu ngurus legal dulu, buat infrastruktur dulu, buat jalan dulu, ngebangun, nggak ke pemasaran. Kita kepada nilai inti, minggu depan kita mau menghasilkan cuan, itu bisa langsung kita lakukan gitu. Hmm. Nah, ini yang memang jadi kekuatan pembeda banget di industri properti. Dan ini kalau kalau kita lihat di lapangannya, Mas, ini sebuah bisnis industri, Mas. Nggak ece-ece lah. Mohon maaf yang dari segi omset maupun profit pun nggak kalah dengan developer cluster atau kawasan. Ketika kita memahami bisnis proses ini, loh, bisa dengan mudah dilakukan oleh siapapun gitu. Ya, ya, Gitu, ya. Mas. Alfian. Ya, eh cuma kan gini Kang, ini ya sebelum jawab pertanyaan teman-teman yang ada di sini ya, udah ada yang mulai bertanya ya. Kan kalau developeran kan kita bisa, maksudnya nggak terlalu banyak titik, akhirnya ya bisa satu ngontrolnya cuma satu titik.
Nah ini gimana kalau di fliperan ini kan, kalau menurut saya malahan ya itu kelemahannya malah di apa ya, di banyak titiknya itu. Tapi memang kelebihannya cepat itu ya Kang ya. Eh, izinnya nggak ribet, terus ini apa sih kelebihannya Kang kalau di fliperan dibandingkan ya, kalau ngomongin dibandingkan, Kang Wildan kan pernah main kawasan juga ya, sempet develop sampai 20 hektar ya kan. Eh, itu apa sih yang benar-benar fundamental, oke ini bukan sekedar cuma ngerenovasi rumah, tapi ini benar-benar industri, bisa juga loh lebih cepat duitnya bahkan dari developeran gitu. Ya, yang pasti gini, Mas. Kalau tadi titik itu bukan kelemahan, malah itu jadi nilai positif. Misal saya ya, kita punya produk benar-benar beragam, Mas. Titiknya ada di mana-mana. Jadi konsumen tuh bisa di cross selling, upselling, down selling. Itu bisa bisa dengan mudahnya kita bisa lakukan itu. Ya kalau mekanisme bagaimana nanti pengaturannya dan lain-lain kita sudah ada mekanismenya. Bahkan Lalu sekarang jadi sudah kayak ada punya listing sistemnya. banyak banget ya di kawasan-kawasan Iya, premium gitu ya. seperti Di halnya lokasi-lokasi premium ya. betul seperti halnya tadi seorang broker semakin banyak listing tapi tinggal difokuskan yang mana, itu makin banyak pilihan buat konsumen. Jadi nggak ada konsumen yang sudah masuk, Hmm. kita nggak bisa lempar kemana-mana. Kalau cuma satu tempat kan nggak banyak pilihan. Tapi kalau banyak tempat, itu bisa saling cross-selling. Itu keunggul, apa namanya, buat kami sih bukan kelemahan ya. Itu tinggal mekanisme aja. Bahkan kita nggak perlu banyak organisasi yang gemuk dalam bisnis proses HR-nya ya, human resource-nya gitu. Apa tadi yang menjadi keunggulan utama di Flipper? Yang pertama, Mas, perputaran bisnisnya cepat. Ini nggak bisa Oke. dilakukan oleh bisnis properti lain, gitu ya. Ya rata-rata bisa cepat banget. Setiap bulan kita bisa buka project, setiap bulan kita bisa sold out Dan sebuah project. rata-rata yang beli beli juga cash-cashan sama cash bertahap ya. Rata-rata Iya, berapa lama paling dalam paling lama sejarahnya paling. kami belum ada yang menggunakan KPR, apalagi cicilan ya, dalam Hmm. sejarahnya. Oke. Kebanyakan cash dan cash keras. Wow. Bahkan cash kerasnya udah kayak minum obat. Booking Widih. ini pagi, DP-nya siang, sorenya udah lunas gitu. Nah, menarik ini menarik. Ya, karena satu, bisnis ini bisa berputar dengan cepat. Dengan catatan ya, nanti kita ajarkan bagaimana kriteria-kriteria yang bagaimana bisa diputar dengan cepat. Tentu dengan FS yang aman, gitu ya. Hmm. Kalau FS-nya nggak aman, apalagi nggak dilakukan FS, ya sama aja. Itu juga bisa bisa ngaco gitu. Berarti Yang ke kedua, flipper juga harus bikin FS ya? wah, harus bikin bikin FS, Mas. Ada banyak aspek sekarang. Sekarang saya makin detail ya. Waktu beberapa tahun dulu nggak nggak detail. Semua diambil. Kalau sekarang semakin spesifik, semakin detail. Kita jagonya di mana. Yang Itu kedua, satu rumah juga di FS kan? satu rumah kita FS. Kita ada jualan satu rumah 10 M. Satu rumahnya ada yang 3,5 M, ada yang 4 M dan lain-lain itu tetap aja di FS dulu gitu ya. Oh itu Tentu yang ada yang kelemahan. 10 rumah itu yang 10 M itu yang di Bogor, yang dia udah masuk di kawasan perumahan ya, perumahan Ya, yang udah elit premium, ya. perumahan premium Premium. wajar, harga wajar Oh gitu ya, ya. ini aku ada kemarin ada pertanyaan titipan sih sama temen kan dari Solo juga. Kang, lebih baik mana ya? Kita itu ngeflip di lokasi-lokasi ya yang memang bukan perumahan, atau ngeflip di ya perumahan. Misalnya udah beli kapling di perumahan itu ada sisa kapling terus kita flip. Ya kawasannya kan udah jadi gitu loh. Tinggal kita Ya, beli kaplingnya di flip atau dikerjasamakan sama pemilik kaplingnya. Ya kan ada developer-developer yang memang fasadnya itu beda-beda by request kan, nggak ya. sama gitu. Nah, kan ada yang model model jualannya itu kan kayak gitu. Gimana Kang? Kalau menurut Kang sendiri? Jadi gini, bisnis model flipper ini beragam banget, Mas. Saya Hmm. ada bisnis fliperan klaster, kaplingan, rumah, rukos, kos, kostel, villa, ya dan Oke. macam-macam. Ini tergantung bisnis modelnya yang dipakai. Yang kedua, tergantung dari target market yang ingin diambil. Kalau memang tadi target marketnya rumah, pastikan ekosistem di dalam rumahnya atau pasos-pasumnya udah jadi. Jadi Hmm. kadang-kadang kan orang, jadi ini sekali lagi nih, ada pangsa pasar besar, besar banget yang jarang digalap oleh developer, yaitu adalah pangsa pasar konsumen yang melakukan yang namanya update
rumah atau upgrade rumah. Yang mereka Oke. butuhkan Tipe adalah konsumen upgrade berarti ya. Dia udah punya rumah, pengen rumahnya tambah besar atau pengen cari rumah kedua gitu ya. bisa jadi seperti itu. Dan ini mereka berani kes-kesan karena mereka membutuhkan kondisi kondisi tertentu, entah mereka ingin tinggal dekat orang tuanya, kantornya, atau lingkungan yang lebih nyaman, atau ukuran size rumahnya yang lebih besar. Dan ini masih banyak yang belum garap. Saya buka-bukaan aja di sini ya, Mas. Kita benar-benar mendapatkan segmentasi yang orang nggak garap, ternyata itu garapan yang gede banget, gitu. Bahkan kalau primary ya bisa dispesifikin banget, gitu ya. Kenapa karakternya kok bisa jual cash-cashan? Karena kita paham banget target market kita, gitu ya. Target market ini yang mahal banget dan banyak banget tapi orang nggak kerjain dan itu nggak bisa diambil oleh developer gitu, nggak bisa diambil. Misal tadi kalau flipper itu kan akan masuk langsung ke ring satu, padahal kebutuhan ring satu ini orang-orang yang punya dana yang siap dan lain-lain itu makin nggak masalah tentang biaya. Kadang-kadang yang mereka butuhkan entah suasananya dekat dengan sesuatu yang mereka inginkan atau rumah yang mereka idam-idamkan gitu. Itu ada karakter segmentasi di Indonesia yang orang sudah naik levelnya, mereka butuh sesuatu yang berbeda gitu. Ini jarang banget digarap, padahal ini adalah pangsa pasar yang sangat besar. Saya ngerasanya ini besar banget ya, tapi saya nggak pernah hitung market size-nya. Tapi perilaku konsumen kita atau perilaku orang-orang kita yang sudah mulai naik ke high end, itu ada seperti itu. Dan tidak lagi masalah tentang nego harga, harga dan lain-lain. Beda lagi mungkin kalau kita main di segmentasi menengah bawah ya. Kami pun main di segmentasi menengah bawah ya. Ada rumah 300 juta, 3 rumah gitu ya. Ada rumah 200 juta. Tapi beda terhadap target marketnya. Hmm. Ini Itu pun, 300 juta 3 rumah gimana itu, Mas? oh ada. Itu juga laku ya. Bahkan 200 juta, 2 rumah ada. Dan lain-lain. Itu ada. Ya. Nah itu Siap, ya siap. Mas. Oke, menarik banget, tambah menarik. Udah ada 74 orang yang udah bergabung sama kita. Ini ada pertanyaan, ya langsung aja dari Wah, ini sesinya tanya jawab jadinya ya. Oke, iya, lanjut aja. kita kan talk show gitu kan. Maksud, Ya, siap. ini ada dari Koh Ferry. Koh Ferry ini termasuk senior lah di Jogja ini. Beliau sekarang megang lisensinya Raiwet, ya Jogja Kota, ya Jogja Utama. Prestasinya ya lumayan dahsyat. Dalam setahun itu bisa dapat 1.000 listing, jual rumahnya 100. Masya Allah. Ini kalau Ya, dipelipurin makin dahsyat lagi tuh. Untungnya nah bukan ini. untung jadi Ya, komisi. makanya besok kita tunggu ikut yang di Jogja ini. Tapi Kapan beliau Mas? suka suka belajar, Ko Ferry ini. Nih, Ko Ferry Kapan? mau tanya sendiri atau saya tanyain kok? Ya boleh lah. Kapan di Tanya Jogjanya? sendiri ya. Kapan di Jogjanya Mas? Tanggal berapa Mas Di di Jogja? Jogja Oktober, tanggal akhir Oktober sih. Tanggal Nanti 25-an ya? Boleh, dua boleh. Nanti sembilan kita apa ya? Dua ngobrol delapan ya. dua sembilan. Nanti Oh tak cek gitu. lagi. Boleh nanti kita ngobrol ya. Mas, Siap. saya tanya dulu ya. Sekarang tadi kan ada bicara soal masalah flipping ya. Mungkin boleh nggak di-sharing kira-kira itu berapa sih margin dari sebuah transaksi flipping? Yang kedua itu kalau misalkan kan tadi kita bicara adalah menambahkan added value ya. Kira-kira budgetnya berapa untuk menambahkan added value? Mungkin itu dulu Mas pertanyaannya Mas. Thank you. Ya, makasih banyak Oke. kok. Jadi gini, kalau dalam flipping tuh nggak ada aturan main mau harus ngambil berapa-berapa gitu ya. Kalau developer biasanya memang ada atur mainan, entah itu persentase, entah itu koefisien, gitu ya. Nah, yang menariknya di flipper ini nggak ada batasan kok, kok Ferry, gitu ya. Tapi kalau saya minimal standar tuh 1:1. Misal kita dapat rumah 1 M, untung kita tuh minimal 1 M. Tapi ke rata-rata kita kelipatan 2 kalinya, gitu. Untuk yang dihasilkan. Nah, ini nggak bisa kita kerjakan ketika kita sebagai developer atau sebagai marketing, gitu. Nah, berapa persentasinya untuk melakukan add value? Ini tergantung dari apa yang kita dapatkan bahannya, gitu. Apakah bangun dari nol, apakah itu renovasi,
Kalaupun renovasi nanti kita ajarkan juga bagaimana mengappraisal mana yang kira-kira butuh untuk kita lakukan, gitu ya. Yang kita butuhkan. Kalau prinsipnya dalam Flipper itu bagaimana kita bisa menghadirkan value dengan efektif dan efisien, gitu. Misal, oh saya dapat tanah sekian. Kalau hanya jual tanah dapat untung sekian. Nah, saya kasih rumah, tapi rumahnya yang beda, misalnya atau kos-kosan atau apa gitu, yang kira-kira nah harganya makin normal gitu ya. Nanti kalau di bisnis modelnya macam-macam tuh di Flipper tuh seperti itu. Jadi satu tidak ada yang namanya ketentuan baku, tapi standar minimalnya itu minimal 1:1. Kalau di persentase rata-rata di atas 20%, average-nya di 30%-an. Paling nyaman tuh dari omset gitu ya. Yang kedua, untuk value itu tergantung dari demand yang dibutuhkan, gitu. Jadi flipper itu bisa jadi kita nggak ngejual tanahnya, atau bisa jadi kita nggak ngejual rumahnya, atau bisa jadi kita tidak menjual tanah dan rumahnya, gitu loh. Yang dijual adalah konsepnya, ceritanya, dan lain-lain. Karena bisnis modelnya sangat sangat beragam banget. Yang penting kita paham mengenai prinsip dasar peliperan, paham market, paham demand, paham value yang kira-kira dibutuhkan oleh market. Selama kita bisa memaksimalkan value tersebut, nggak ada nggak ada cerita gitu kita apa namanya minimal berapa maksimal berapa. Selama itu ya bisa dimaksimalkan, maksimalkan saja gitu. Siap, siap. Berarti bisa sampai 30% ya, Kang ya? Kurang lebih ya, tergantung kita Oke. maunya berapa. Tapi Oke. minimal tuh kalau bisa sih 20% lah, minimal Nah, ya. Kalau maksimal kan bebas ya. Atau kalau kalau biaya ngeflipnya juga tergantung ya. Mau tergantung banget, dibikin model gimana gitu ya. betul. Oke. Kalau rata-rata di Kang Wildan biasanya main flippernya di rumah second yang akhirnya dibangun ulang atau dari develop tanah kosong, Kang? Dua-duanya saya main, Kang. Dua-duanya saya Hmm. main. Tapi kalau pengen nyaman, kalau saya secara nyaman, saya lebih senang tanah kosong. Karena saya bisa memastikan bahwa build quality dan kualitas produknya baik gitu. Ya, Hmm. kadang-kadang kalau dalam renovasi total ini, renovasi itu kita harus bisa membaca appraisal kekurangannya. Misal saya ada project yang tadi, misal yang Lexet tadi, Hmm. harga sekian misalnya dapat angkat 4 gitu ya, kita jual 10, renovasinya mungkin 0,7 gitu ya, sisanya untung. Karena apa? Kita tahu strukturnya masih bagus, marmernya masih bagus, ininya masih bagus, hanya sifat yang finishing-finishing gitu. Atau penambahan Hmm. add value yang kira-kira menambah kesan atau membedakan bentuk model gitu. Ini contoh gitu. Dan saya juga ada juga bukan yang seperti itu, mulai dari tanah. Jadi mem, apa ya menghilangkan harga tanah itu kesannya mahal gitu. Misal saya dapat tanah 2 gitu ya, kita jual 7 misalnya. Secara logis kalau jual kapling rasanya mahal gitu. Tapi ketika kita diberikan produk yang kira-kira apa namanya masuk akal dan dia harganya layak di lingkungan yang layak, bahkan dapat apa namanya value yang lebih, salah satunya misal massive income dan passive income gitu. Orang nggak ngomong lagi tentang tanahnya, tapi tentang apa yang dia dapatkan gitu. Jadi sangat relatif gitu ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana bisnis model flipper mana yang kita ambil gitu. Ya, ya, ya. Keren, keren, keren. Ya, nanti juga di Jogja katanya Kang Wildan mau sharing-sharing juga ya, bagaimana cara Kang Wildan bisa dapet tanah kerjasama ya, berarti nggak beli dulu kita ya, tanpa modal Ya, nih berarti kebanyakan ya, nggak minim beli. lah modalnya. Atau orang yang memang bisa dikerjasamakan rumahnya di fliperin. Jadi eh, kita paling ya keluar buat renovasi aja atau gimana. Renovasinya juga bisa kolaborasi dengan kontraktor atau dengan pemodal ya gitu, Kang. Oke. Betul banget, Mas. Nah, ini Jadi makanya nanti ada kita bongkar, Mas, bagaimana cara dapat pemodalnya, bisnis plan-nya, bagaimana mendapatkan hot deal-nya.
asal bawa kemauan aja lah. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Yuni Ambar ya. Modal berapa sih kalau mau mulai free peran? Mungkin ya buat bisa gambaran dulu pertama kali Kang William free peran modalnya berapa sih gitu kan? Pada penasaran. Kan kalau sekarang kan udah banyak titiknya ya, 35 titik gitu kan. Kalau dulu ya mulai awal pertama tuh berapa sih modalnya gitu? Atau modal bismillah aja, Mas? Ya kalau ngomongin modal itu sangat relatif ya Mas. Ya kondisi saya dulu memang sedang membuka Flipper ini dalam kondisi keterpurukan Mas. Bukan lagi Pandemi itu ya. modal tapi minus gitu. Pandemi bikin kawasan besar, developeran ya hampir. Iya, minus keluar dari develop lama, kita mulai dari nol lagi, bahkan masih harus nanggung kehidupan gitu. Itu Kehidupan sangat-sangat. tim. Tapi modal yang terpenting adalah bagaimana kita memahami ilmunya, Mas. Jadi modal itu lagi-lagi bukan tentang uang yang dinominalkan, tapi bagaimana strategi yang tepat dalam mengelola uang tersebut, gitu ya. Jadi prinsip kerja saya, uang tuh nggak harus dari uang saya gitu, ya. Project tanah tuh nggak harus pakai tanah saya gitu. Kan kalau Islam sudah memfasilitasi itu ya, ya dengan cara berkolaborasi, bersinergi bersama-sama. Cuman tinggal bagaimana kita memahami strategi ini bisa berjalan tepat gitu dan aman gitu. Nggak ada resiko di situ gitu. Itu sih Mas. Oke, nanti kita bongkar di Jogja, teman-teman. Ada juga pertanyaan ini dari Kang Zaki. Ya, Kang Zaki ini kayaknya dari Jogja juga ini. Ah, ngeflip apartemen, apakah juga bisa, Kang? Atau hanya untuk rumah atau villa? Mohon arahannya dong. Apartemen, Ya, apartemen. kalau apartemen jujur saja saya belum pernah punya experience di sana. Belum punya Oke. experience sama sekali di sana. Tapi prinsipnya flipper itu bisa apa saja. Jadi flipper itu nggak harus tanahnya kecil, tanah hektaran pun bisa. Nggak harus Oh, bangunan rumah, apartemen pun bisa. Yang saya sedang bangun sekarang itu hotel, kos-kosan hotel ya, hostel nah, namanya, gitu. hostel. Hostel, Kos- kos-kosan nah. hotel. Jadi Emang kos-kosan yang kalau bisa dibilang hostel sama kan sekarang yang lagi tren tuh kemarin sahabat berkos. saya di Depok itu ini dalam waktu berapa bulan ini udah jualan ini eh apart kos. Ya, bedanya apa sih? Aparkos, ini ada ownernya nih Aparkos Pak Erson nih, GSP. Ya kalau apartemen gayanya adalah gaya apartemen Mas. Hmm, Kalau kita gayanya masih gaya fliperan ya, oke. dengan konsep ya tadi. Hostel tadi ya. Iya, kos-kosan tapi itu gedungnya juga 4 lantai ya, gitu ya. Oke. Kalau secara ini ya gede juga, cuman bagaimana mekanisme pemasaran dan mekanisme pembangunan serta mekanisme strategik eksekusinya yang tepat. Jadi flipper itu bisa apa aja sih sebenarnya, Mas. Properti semua bisa. Flipper di kaplingan bisa, di rumah bisa, di hotel bisa, apartemen bisa, villa bisa, ya co-working atau mungkin hal-hal yang sifatnya produktif seperti misalnya beli franchise Indomart dan lain-lain itu juga bisa. Yang penting kita memahami prinsip dasar dalam ngeflip gitu. Buk, tadi Apuan, saya memang belum punya apa pengalaman di apartemen ya, tapi pada Oke. prinsipnya bisa Siap. gitu. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ki Waduh, ini mah Steven. sesi tanya jawab ya. Udah Iya, 9 nggak kerasa. Jadi nggak usah materi ya. ya sama materi. Kalau Ya, masalah pajak gimana, Kang? Pajak ya pajaknya kita taat lah, bayar itu ya? bayar. Nggak ada Gitu. strategi-strategi. Ya. Explaining PBB bayar, bayar. BPHTB Ya. bayar, bayar. PPH bayar, bayar. Nggak ada yang nggak dibayar. Ya, Gitu. kalau butuh konsultan pajak ya cari ya biar memudahkan. Ya, Enggak lah. Ya, tapi intinya memang kalau properti ya ya eh, bayarnya banyak lah. Ya, iya, main aman administrasi aja. banyak ya kan. Nanti ke notaris juga kena juga. Ya, yang penting dibayar. Main aman aja, Mas. Main aman. Aman, ya. Karena Oke, nggak ada sharing. hal-hal yang aneh di pajak Ya. tuh. Nanti kalau di perpajakan kayaknya nggak sharing di online ini. Kita sharing di offline ya. Ya Besok di intinya Jogja. sih yang namanya pajak
main aman aja lah. Iya, iya. Tapi jangan Oke, ikhlas ini katanya kata Ustadz Firly. tahu demand permintaan di suatu daerah dengan cara apa, Kang? Yang ada yang instan nggak? Misalnya, nih kan, misalnya, waduh, kan bikin FS terlalu berat. Yang instan tuh bisa tahu deh lokasi ini prospek. Itu caranya gimana? Yang paling instan adalah lokasi itu rebutan, ya, Oke, banyak orang yang rebutan. pengen kayak gitu ya. Iya, orang-orang pengen tinggal di daerah situ gitu. Dan kondisinya memang udah padat ya. Memang orang nyari di situ. Yang kedua ada 3 cara yang biasanya saya lakukan. Kalau teman-teman sudah punya database, ya, jadi dianalisa databasenya. Kadang-kadang Hmm. kalau bisa melakukan FGD gitu ya, atau bisa melakukan kirim-kirim form yang mengenai keinginan dia. Kalau teman-teman misalnya kenal agensi, apalagi agensi lokal di sekitar gitu, tanya kira-kira demand mana yang kira-kira daerah yang senang disenangi lah, yang paling banyak laku untuk dia memasarkan. Misal tadi ada ko siapa? Ko Stephen apa? Ko siapa? Di Jogja. Nah, beliau pasti punya Koferi, data tuh. Koferi. Ko siapa? Koferi, Koferi. Ko Ferry. Misal Ko Ferry itu orang Jogja dan dia sebagai agensi senior, misal Raywet tadi. Dia pasti punya data tuh dari 1.000 listing, 100 listing itu mengarah kemana Jogjanya gitu. Di belah mana dan harga berapa. Pramuka, paling rame Depok. Nah, 100 rumah banyak terjual di Depok. itu Depoknya kan bisa. Jogja ya, Depoknya Jogja ada tuh daerah namanya Depok. Depok Nah Selipan. itu paling paling instan nanya kepada agensi lokal yang memang menguasai data. Kalau kita misalnya sesama pemain ya sesama pemain flipper, developer atau yang lain-lain ya sharing-sharing aja. Gimana kemarin? Misal saya di apa sama temen gitu. Rukos di IPB gimana? Wih keren Kang. Seminggu ini saya sold out. Oh saya coba. Oh bener 2 minggu sold out. Nah ini berarti bener demandnya bagus ini buat bikin-bikin rukos kayak gini. Semuanya nanya gitu dengan hal yang sama. Jadi simpelnya gitu sih Kang. Ya nanti kita Siap. uraikan lah. Oke. Ada caranya semua. Siap. Ada caranya dan nanti langsung praktek ya teman-teman. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Materinya nggak jadi nih Mas. Tanya jawab aja nih. Oh iya, kita stop aja lah. Minimal budget untuk suntik main di fliperan berapa ya? Paling tidak siapkan kas kecil berapa? Minim lah. Ada yang minta Minimnya berapa ya? Kalau buat saya sih berapa? minim tuh minimal buat overhead cost ya, OHC lah. Rata-rata 5 sampai 10% dari nilai omset yang ditargetkan. Itu aman Hmm. gitu ya. Nanti OHC digunakan untuk apa? Legalitas, SHM dipecah duluan, IMB diterbitkan terlebih dahulu, ada biaya untuk marketing gitu ya. Sesimpel itu aja. Kalau masalah bangun dan lain-lain kan itu bisa sinergisitas ya, kolaborasi dan lain-lain. 5 sampai 10% dari nilai omset itu bisa jalan. Itu udah bagus sebenarnya. Ada OHC gitu. Oke. Ini lagi ada dari Kak Ayu dia ya. Mas Wildan, ada customerku jual tanah ya 2000 meter. Wah, lumayan nih. Ya, tapi daerah Serang. Kalau dibuat kerja sama fliperan gimana? Ya, Ya, ikut kelas di Jogja nih biar paham gimana fliperan. 2000 meter lumayan lah ya buat iya, fliperan. enak tuh. Nanti di ini aja, ikut aja di kelas. Apa enggak? Nanti layak apa enggak? Jadi gini mas, di pelipran itu kayak kita tuh jual mahal mas. Jadi konsepnya sekarang orang tuh yang nawarin tanah makin banyak Kang. Dulu memang semua saya ambil. Oh yang kerjasama Hmm. oke besok kita lakukan. Oh sekarang enggak mas. Sesuai dengan apa yang kira-kira kita butuhkan. Apa yang kita kuasai marketnya. Apa yang demandnya tinggi gitu. Jadi FS-nya sekarang makin ketat. Mungkin waktu Mas Alfian di kita kan masih longgar ya. Benar, Semua benar. diterima kerjasama. Kalau sekarang Pokoknya enggak. ada yang nawarin lahan sikat gitu ya. Nah, sekarang enggak. Bukan gitu. Memang ini berkaitan dengan bagaimana kita nanti pemasaran kita gitu Ya, ya. ya, Saya ya. sudah ngalamin ada beberapa proyek nggak yang nggak di FS dulu, yang nggak punya eh, basic apa namanya demand yang bagus semua dilakukan gitu. Tapi ketika kita sekarang sudah basicnya by captive market, by demand, by permintaan, bahkan sekarang udah ngomongnya by permintaan gitu loh.
Oh sekarang butuh rumah di sini, ya udah kita listing cari rumah yang di sini. Oh saya butuh kos di universitas ini dengan harga sekian, udah kita nyari harga dengan sekian. Masalah nanti bagaimana negosiasinya itu ada ilmunya sendiri. Bagaimana ilmu negosiasi, ilmu akuisisi, ilmu legalitas, ilmu ngebangun itu beda hal. Tapi kalau ngomongin dari sisi kerjasama atau nggak kerjasama, itu harus ada basis ya possibilities tadi gitu. Karena ini Hmm, berkaitan ke proses selanjutnya. oke, Gitu. siap, seru. Kita tunggu di Jogja. Di Jogja nanti kita akan juga bahas tentang pemasarannya ya. Nah, bagaimana ngumpulin database yang database ini bisa kita lempar kemana-mana. Itu menarik itu. Nah, Kang, titik kritis apa sih eh, yang mesti diantisipasi dalam transaksi flipping properti seperti ini? Biar sama-sama aman, tenang penjual dan pembeli. Nih, mitigasi risikonya apa, Kang? Pastikan apa namanya akuisisinya aman ya. Oke, pertama nomor satu ya itu ya. Ya Akuisisi akuisisi harus aman. aman dulu. Ya, yang kedua pastikan legalitas itu aman, terbit semuanya, Oke. perizinannya bisa. Oke. Yang ketiga, wajib kita harus bisa ngukur ya atau keuangannya itu untungnya berapa, ruginya berapa, buat produksi berapa, Ya, cash flow bahasa kayak kita tuh cash tahu flow-nya, HPP lah, ya tahu kan? HPP dan lain-lain, nggak bisa asal tebak-tebakan. Ya, nanti kan diajarin tuh bagaimana buat cash flow, yang logisnya berapa, melakukan efektivitas efisiensi cash flow gimana, cara produksi gimana. Jadi itu yang dilakukan. Yang Ya, selanjutnya pemasarannya, Mas. Jangan membuat peliperan-peliperan, ini juga pelajaran dari saya sebelumnya, yang asal, yang penting Mas saya udah bisa peliperan gitu. Ya taunya demand-nya nggak bagus, permintaannya nggak bagus, buat dijual laginya lama. Atau yang paling urgent juga harga dapatnya ya, harga dapatnya, misalnya baik itu tanah atau rumah. Kalau bisa nyari harga yang memang bisa kita jual lagi, jangan sampai udah bubble, yang dinaikin dikit ya nggak bisa gitu. Ya itu kan juga repot. Nah itu beberapa titik kritis yang harus dipegang sih. Kalau itu nggak dipegang ya problem. Tapi itu nanti semua akan ada perbandingannya sih di kelas, Mas. Biasanya perbandingan itu, jadi kalau ikut kelas flipper pasti ada kelas perbandingan antara flipper dan developer. Jadi bisa juga ilmu developer. Ada juga perbandingan dengan marketing. Jadi bisa juga agency. Atau bahkan kita ajarin tentang konstruksinya gitu ya. Jadi belajar juga tentang konstruksi. Menariknya flipper kan memang sederhana, tapi bagaimana kita menguasai hal-hal tersebut dengan cara simpel tapi efektif gitu. siap, menarik, menarik, baik. Oke, mungkin kita sedikit pengumuman dulu ya, Kang Wildan. Mungkin Kang Ya, Fauzi bisa share. Nah, insya Allah teman-teman kita ada acara di Jogja, itu di akhir Oktober, ya, tentang ya Flipper Master Hack. Bedanya apa sih dengan kelas-kelas Flipro sebelumnya? Karena di situ ada saya, enggak sih, ya. Karena nanti saya juga akan ada di situ untuk bahas tentang bagaimana sih grab database, ya, yang mana database ini teman-teman nanti akan bisa terintegrasi dengan teman-teman komunitas Flipper seluruh Indonesia. Nah, saya sama Kang Wildan ini memang lagi ya berkolaborasi ya untuk mengembangkan komunitas Flipper Indonesia ini ya. Jadi eh, KFI ya, Komunitas Flipper Indonesia. Yang mana ya pengennya listingan dari teman-teman flipperan ini kan rumahnya 1212 yang ngecer ya. Nah, kita kan punya semacam database ya, the eh, big database dan perilaku konsumennya. Ini database itu akan kita kumpulin ya jadi satu, yang mana bisa kita ya putar-putarkan di proyeknya teman-teman komunitas flipper alumni di seluruh Indonesia. Nah, bedanya lagi dengan kelas-kelas yang sebelumnya, yang teman-teman mungkin sudah pernah ikut kelas Flipro ya sebelumnya di Bogor atau di Jakarta, ya. Di sini nanti kita akan juga bahas tentang ERP-nya. Jadi software yang digunakan Kang Wildan untuk ngontrol 35 proyek hanya lewat handphone. Jadi Anda bisa ngontrol 35 cabang proyek Anda hanya lewat handphone aja. Itu gimana caranya? Itu ada di Jogja itu besok. Yang mungkin di kelas-kelas flipper sebelumnya ya belum diberikan ya karena emang ini kita masuknya apa ya workshop yang
2.0 lah dari fliperan properti ya. Yang mana kita akan nge-grab pasarnya juga bareng-bareng di komunitas flipper Indonesia ini ya. Nanti akhirnya kita punya database Jogja, database Jakarta, database Semarang dan lain-lain. Nanti kita akan saling share tuh. Misalnya nih alumni kita ada bikin project di Depok. Oke, kita share. Ada nggak database lo yang ada di nyari rumah di Depok? Di ring 1 ada nih. Nah, kita akan buatkan seperti itu. Seru sih ini di Jogja ini akan berbeda ya. Yang akan hadir juga ada Master Takeover, Mas. Mas Rizal ya. Mas Rizal nanti Master Takeover akan datang juga ya bersama kita. Dia spesialis biasanya eh, kalau Kang Wildan itu ngeflip rumah, dia ngeflip kawasan ya. Jadi kawasan mangkrak ya yang sudah mangkrak 2 tahun nggak bisa jualan, dia take over ya, di flip, dibagusin lagi, dijual. Nah, ini beda deh, mainnya langsung eh, apa ya, developernya nih. Nah, gitu. Itu teman-teman, dan buat teman-teman yang ada alumni nih, yang alumni nanti dapat harga spesial. Memang kalau alumni Flipro itu dapat harga spesial, gantiin operasional aja. Oh, enak kan? Gantiin operasional ya dari tiket Kang Wildan ya, kemudian apa namanya hotelnya dan lain sebagainya. Tinggal ganti. Nah, buat teman-teman yang memang belum pernah ikut kelas Flipro ya, saya saranin ikut ya. Investasinya cukup murah, teman-teman ya. Mungkin bisa ditampilin Kang. Oke. Oke, bisa tampilin Kang Fauzi, anunya, info acaranya, ya. Jadi nanti ya di acara besok harga normalnya itu sebenarnya 5.700.000. Karena ini 2 orang ya kita di Jogja di hotel ya pakai inap. Coba kalau teman-teman nggak mau ikut inap ya, teman-teman mau ambil sendiri ya, silakan teman-teman nanti dapat harga spesial ya. Dapat harga spesial itu cukup 3.500.000 aja ya. Tapi buat teman-teman yang daftar di malam hari ini itu yang belum pernah ikut kelas Flipro itu dapat harga ya 2,5 juta rupiah aja. Khusus 20 orang pertama. Setelah 20 orang pertama ya Senin harga naik. Kita naikin jadi 3 juta, naik lagi 3,5, dan nanti kalau teman-teman di akhir-akhir ya teman-teman dapat harga normal 5.700.000. Makanya jangan sampai nyesel teman-teman ya, bisa daftar di hari ini. 20 orang pertama 2,5 juta ya buat teman-teman ya. 20 orang. Setelah 20 orang kita akan naik di 3 juta, kemudian naik ke 3,5, kita batasin sampai 50 orang ya. Habis itu setelah itu di akhir sesi ya, akhir acara ya, mau ke acara ya 7 sebelum hari H itu kita naik di harga normal, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke harga normal silakan ya teman-teman datang karena ini edisi spesial. Spesialnya ada saya. Enggak ding. Jadi spesialnya ya teman-teman di sini ya, nanti kita akan belajar mulai dari finance projectionnya ya, kemudian marketingnya ya, ada operationnya, plus bagaimana sistemnya ya. Ketika kan banyak bilang flipper property kan proyeknya di mana-mana, ngontrolnya gimana nih, ya kan? Ya nanti ngontrolnya hanya lewat handphone ya. Siapkan saja orang semacam SPV yang bisa ya ngontrol. Kita siapkan pakai handphone dan semua akan terrecord di situ progres-progresnya dan lain sebagainya. Bahkan di progres penjualannya juga akan bisa. Dan bedanya lagi di kelas ini sama kelas-kelas sebelumnya, kita akan launching namanya ya komunitas Flipper Indonesia. Ya, yang mana kemarin itu ini kan alumninya Kang Wildan banyak nih. Udah berapa angkatan Kang alumni sekarang? Kayaknya ada eh, ratusan orang lah ya kan. Kan ini pada punya project masing-masing nih, sendiri-sendiri nih. Nah, gimana kita jadiin satu ya, kita pengen bangun database bersama eh, yang mana nanti ya saya sama Kang Wildan ini bisa sharing nih. Oh, Kang, lo punya ada nggak teman-teman alumni yang punya project di Semarang? Kita ada buyer Semarang, kita lempar ke sana. Ya, mungkin nanti dengan sistem samsarohan atau dengan sistem bagi hasil dan sebagainya, nanti kita cari yang syar'inya
seperti apa ya. Dan insya Allah ya di sini kita akan belajar bagaimana strategi kaya dan berkah lewat flipper properti, termasuk membuat ya penghasilan yang luar biasa yang cepat dari situ. Nah, nanti teman-teman akan dapat bonus 101 ide promosi ya, termasuk strategi membuat winning campaign-nya gimana ya, termasuk ya ini solusi buat teman-teman yang mungkin kemarin developer terkena pandemi, cash flow-nya sempat mandek dan lain sebagainya. Coba deh kita mainin nih kawasannya di flip-flip nih. Ya, gitu teman-teman. Monggo silakan yang teman-teman berminat di malam hari ini saya umumin sekali lagi. Teman-teman dapat harga spesial 20 orang pertama 2,5 juta aja ya. Dari harga normal ya 5.700.000 itu teman-teman bisa save nomor ini 0812 2225 ya. Jadi 081 2-nya 4 kali kemudian 58600. Saya ulangin teman-teman, bisa screenshot juga bisa biar memudahkan ya. 081222258600 ya. Silakan teman-teman save nomor itu ya untuk dapat harga spesial. Nah, yang pengen dapat yang udah pernah ikut pengen dapat harga spesial lagi cuma ganti HPP ya buat para alumni, silakan hubungin admin Flipro atau juga di nomor yang tadi boleh. Nanti ya buat alumni itu dapat harga spesial cuma ganti ya HPP operasional aja ya dari kedua pembicara dan juga hotel pack plus tiket gitu. Itu sih teman-teman ya pengumumannya. Oke, itu bisa save nomornya di bawah. Itu Ya, kelasnya oke. offline ya, offline. Kita spesial offline ini. Karena kita lagi mau launching komunitas juga ya, biar bisa saling share database juga di komunitas ini ya. Ketika teman-teman main flipperan, oh aku ada buyer nih udahan. Kita juga coba bantu carikan buyernya gitu teman-teman. Untuk Kak Nastro dari Makassar, monggo silakan ikut yuk kelasnya. Ya, numpung ya dapat harga spesial ya. Oke, kita masuk ke tanya jawab atau materi, Kang. Tadi belum ada materinya ya. Oh, Tapi belum. udah banyak yang nanya. Luar Tapi biasa. ini memang udah spesial juga, Kang. Saya Ya, terakhir itu udah 18 batch, kayaknya udah ada 500-an orang yang lebih kayaknya yang udah oke. ngikutin kelas master. 500 orang ya, Mungkin ya. ini kelas terakhir di tahun ini kan. Karena memang saya lagi fokus mengembangkan bisnisnya ya. Bisnisnya dan memang lagi fokus juga mengembangkan sistemnya. Ya memang ini juga spesial buat antum aja ngegarap tentang operationnya, sistemnya, ERP-nya gitu. Ya yang spesialnya juga ada Mas Rendranya di sini. Jadi lebih spesial banget di sini. Ya, jadi ini workshop terakhir Kang Wildan sih di tahun ini. Yang mana memang di tahun ini Kang Wildan benar-benar nggak manggung sama sekali, keliling project ya. Dan spesialnya lagi buat teman-teman mungkin yang udah alumni ya, teman-teman nanti akan dibocorkan tentang bagaimana sih penggunaan ERP ya untuk memudahkan teman-teman kontrol proyek hanya lewat handphone aja ya. Nah, itu nanti kita akan ajarkan mulai dari finance, marketing, operation ya sampai ya ERP management project lewat handphone aja gitu teman-teman. Dan spesialnya lagi yaitu tadi dari 500 alumni ini sebenarnya kan udah banyak project ya, cuma terpencar-pencar. Nah, kita pengen memang di Jogja ini nge-launching komunitas Flipper Indonesia ini agar kita bisa saling ya tolong menolong sih teman-teman yang punya project bisa bisa saling ya tukeran listing lah kalau gampangannya cover itu gitu kan. Ya. Jadi biar listing kita ini benar-benar terorganisir dengan baik di satu apa namanya mungkin satu platform gitu. Ya, saya gitu sih teman-teman. Karena saya sendiri tuh setiap bulan tuh bisa ngasilin 300 sampai 400 database kan. Wow. 400, 4.000. 4.000 database ya. Dan database-nya ini macam-macam sih. Pengen nyari mana dan sebagainya. Nah, kadang saya kehabisan listingnya. Nah, dengan adanya flipperan ini kan ya kita akan wah ini ada listing di sini. Kita akan sharing-sharing. Kita akan putarkan database-database ini gitu kan. Ya, termasuk kita ada MPA ini, Marketing Property Academy ini juga kita pengen bentuk untuk
ya teman-teman bisa mengumpulkan ya database bareng lah. Kalau kita sendirian ngumpulin database berat kan. Tapi kalau kita misalnya ada 100 orang bareng-bareng ya, saya punya 4.000 database, Kang Wildan punya 4.000, kita bisa saling sinergi nih, ya kan. Dengan memang akad-akad yang benar juga gitu, teman-teman. Oke, itu sih sedikit apa ya pengumumannya, teman-teman. Mungkin kita masuk tanya jawab lagi ya. Siap, 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 siap. Oke, ini ada. Oh, kalau event acara-acara gini tuh pasti banyak yang nawari lahan ya kan. Ini saya ada lahan 1.000 meter sudah pecah nih. Waduh nih bisa di flip nih, udah pecah. 8 unit, sisa 4 unit tanah kafling siap bangun karena kendala penjualan lumayan lama belum laku bisa dikerjasamakan flipper. Makasih, Masya Allah. Ya akhirnya gini Kang, kalau memang project kita udah proven ya, yang nawarin lahan banyak ya Kang ya, Masya Allah. Gitu. Hmm. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi. Kalau enggak, saya tanya Kang Wildan lagi. Ya. Siap, Oh siap, ada Kang. Mbak Ella. Oh Mbak Ella siap. Siap. Kang Wildan, Siap. mungkin bisa digambarkan sih metriknya perbandingan antara developeran dengan flipperan. Ya, ini yang eh, mungkin saya itu beberapa developer tuh ya ada terkendala nih di cash flow ketika penjualannya lama dan lain sebagainya. Ya, termasuk ketika tantangan eh, mencari ya orang-orang yang cash-cashan tanpa KPR-an. Nah, mungkin bisa nih dikasih perbandingannya gimana sih Kang gitu. Gini, sebenarnya yang jadi perbandingan itu pertama gini, kalau bisnis developeran itu dalam mengakuisisi lahannya itu cukup panjang, Mas. Dan Hmm. relatif akan semakin mencari lahan-lahan yang bisa didevelop kembali. Yang bisa didevelop tentu saja yang lahannya harganya yang bisa dibuat lagi. Harga ini akan pengaruh terhadap lokasi. Biasanya itu akan lebih mundur dari titik pusat gitu ya. Misal kalau di Bogor itu titik pusatnya Kota Bogor, misalnya di daerah apa namanya Kebun Raya Bogor gitu ya, dekat istana dan lain-lain. Nah, kalau developer itu jelas buat di situ udah hal yang mustahil karena tanahnya aja nggak ada kan. Yang Hmm. gede-gede kecuali kebun raya ya dijadiin perumahan. Ya, ya, ya. Misal. Nah, tapi kalau Flipper saya makin makin hari makin ke situ ya deket RN Binata, Pajajaran dan lain-lain. Itu yang dilakukan. Yang kedua yang pasti apa namanya perputaran bisnis ini yang jadi basis utama Kang metriknya. Jadi kalau developeran ya minimal klaster kecil lah ya, misalnya 1 hektaran itu nggak mungkin bisa dikerjakan dalam waktu hitungan bulan. Kalau penjualannya yes, tapi kalau untuk di total semua bisnis prosesnya mulai dari akuisisi, ngurus legal, marketing sampai dengan produksi itu butuh angkanya tahunan gitu ya. Tapi kalau dengan Flipper mungkin bisa hitungan bulan Mas. Ya karena memang unitnya nggak banyak, terusnya tergantung bisnis modelnya ya. Sekali lagi tadi juga Kang Rijal ngeflip itu juga bagian dari bisnis model ya, ngeflip perumahan-perumahan lama gitu yang nggak harus juga dijual eceran gitu ya. Gelondongan pun bisa itu banyak konsepnya. Yang kedua, yang menjadi fundamental adalah flipper ini berorientasi bagaimana melakukan efektivitas, terutama di bidang lahan-lahannya. Ya, kalau developeran pasti akan kena regulasi di mana itu harus ada regulasi tentang pasos pasum dan utilitas serta RTH. Nah, kalau Flipper itu kayak gimana ya? Memanfaatkan itu. Ya, contoh mungkin tadi yang Mas Alpian bilang, oh di lingkungan yang sudah jadi ya Mas. Ya, itu salah satunya bagaimana kita mengefektivitaskan. Yang ketiga, bisnis model ini mudah banget ya. Jadi kita nggak harus paham bagaimana cash flow yang rumit, nggak harus paham bagaimana proses pemasaran sampai digital marketing dan lain-lain. Kita nggak harus paham tentang bagaimana akad-akad yang berat gitu atau PKS-PKS dengan lembaga keuangan dan lain-lain ini enggak. Karena bisnis modelnya ya bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya profesinya agent sambil jalan peliperan bisa nggak? Bisa.
Saya sebagai developeran mengambil flipperan bisa jalan nggak? Bisa. Atau saya sebagai swasta, PNS dan lain-lain bisa. Tanpa harus mengganggu aktivitas utama dalam kegiatannya. Ya kecuali mungkin sudah menjadi profesi utama ya. Kalau saya udah, ini profesi utama, saya nggak akan yang lain-lain. Bahkan sekarang kan portofolionya adalah nggak flipper ini nggak hanya di properti gitu loh. Ya saya sudah mulai ngeplip ke bisnis-bisnis yang lain gitu. Dengan cara konsep bisnis dasar flipperan. Tapi yang paling menyenangkan dari semua itu yang menjadi matriks utama adalah bagaimana kita itu bisa mendapatkan cash flow yang berputar aman. Artinya gimana? Dia itu nggak habis gitu ya. Kadang-kadang kan misal saya lama di properti ya, terutama di properti syariah, kita udah tahu nih, pas waktu jualan uang banyak, tapi pas waktu produksi uang kegerus habis lagi gitu. Nanti kalau untung lagi sekian yang lama. Nah, kita bisa dapat untung di awal kalau kita paham bisnis prosesnya tanpa menyalahi akad-akad syariah atau hukum-hukum positif gitu. Dan yang pasti, kalau kita paham terhadap bisnis FS-nya, possibility study-nya, keuntungan ini bisa kita maksimalkan, nggak monoton terhadap yang lain, gitu ya. Itu bisa. Dan yang pasti adalah simple dalam ngurus legalitasnya. Jadi, flipper itu nggak harus pakai legalitas yang panjang. Misal satu rumah sudah ada SHM, sudah ada IMB-nya, nggak harus diurus lagi pindah balik nama ke PT dan lain-lain. Enggak gitu. Simple. Ujung-ujungnya adalah bagaimana sertifikat itu bisa pecah, IMB itu bisa terbit dan pecah. Dan itu bisa dilakukan dalam hitungan bulan. Ya. Dan itu relatif cepat gitu. Dan yang menjadi keunggulan utama menurut saya adalah metrik utamanya adalah agility-nya itu loh. Kelincahan bagaimana kita bisa masuk ke segmen manapun, target manapun, konsep apapun. Dan bisa mengkolaborasikan itu semua. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh bisnis-bisnis lain di bidang properti gitu. Ya misal saya pengen masuk sekarang ke bisnis model baru. Flipper agency. Wah, flipper agency gimana gitu loh. Ini bisa ngedistract bisnis agency gitu. Orang pengen jual rumah yang penting bisa cepat. Wow, sekarang kita berani investasi, Bu. Kalau ngejualin lewat kita atau kerjasama dengan kita, Ibu bisa kita percepat. Bahkan saya modalin rumahnya untuk saya renov dulu, Bu. Atau saya pinjamkan dulu, Bu, interiornya dan lain-lain. Kita bisa masuk ke bisnis peliparan kontraktor yang nggak harus ngikutin bisnis kontraktornya dengan cara kolaborasi dan kemitraan untuk bisa menjalankan bisnis flipper dari konsep yang disiapkan. Kita bisa masuk ke bisnis developer, terutama developer-developer yang mangkrak gitu ya. Kita bisa masuk ke bisnis couplingan dan lain-lain. Yang itu nggak bisa dilakukan oleh bisnis-bisnis properti lain gitu. Nah, flipper ini sangat agile, bisa mengkolab-kolabkan hal itu semua. Dan bisa mendistrak bisnis-bisnis yang ada. Itu Kang, secara matriks, ini bukan pembandingan yang ini lebih unggul nggak lebih unggul ya. Ini kemudahan lah ya bisa yang menjadi pembeda di bisnis-bisnis flipper dengan yang lainnya. Itu yang menjadi pembedanya. Ini menarik sih. Kalau kita paham lebih dalam. Jadi kan kebanyakan paham bisnis flipper tuh beli rumah second, direnovasi, dijual. Enggak, itu mah hanya itu gaya flipper lama lah memang kayak gitu. Ya, itu pun saya jalankan. Nggak beli juga Tapi bisa ya Kang ya, kerjasama juga bisa. Terus furnishnya betul, juga bisa kolaborasi, furnishnya dengan orang betul, interior. Bahkan betul. dipinjemin dulu juga boleh. Nanti kalau Boleh, terjual dibeli, ya kan? boleh. Furnishnya dibeli orang yang mau beli. Ini saya juga sempat nih kemarin di project yang di Jogja ini, ada kita itu sama orang furnishnya kita pinjem, Ya, dipinjem dulu. Kolaborasi juga dengan toko sofa besar di Jogja. Nah itu kita sofanya kita display di tempat kita. iya Masih ada ini bisa harga, kolaborasi positif kan? Kalau masih dibeli ada kan tinggal harganya. dibeli ya. Nah, Itu interiornya sampai juga harga bisa gitu. tuh. Kan ada interior yang memang nggak langsung ke tembok dan lain-lain kan. Itu bisa Ya, ada displaynya. Ya, jadi di rumah contoh kita, furnisnya itu ya yang ngisi itu pinjem. Dia nah, jualan di situ, display di situ. Nah, saya iya, bilang iya. kan, setiap minggu kita ada di perumahan kita yang survei sekian orang. Ya paling enggak ini ketika terjual langsung dia udah punya furnisnya.
dibeli sekalian kayak gitu. Iya, iya, dahsyat, dahsyat itu. Kebayang ya kan? Jadi ini yang bisa menjadi apa kenyamanan dan kemudahan dari sisi kita gitu. Yang pasti nggak bikin stres lah bisnis. Bisnisnya santai. Iya, itu tadi jawab juga ya pertanyaan dari yang eh, Mbak Mas atau Mbak ini Arya Adi. Jadi fliperan itu at full furnish atau kosongan. Ya, kosongan bisa, full furnish bisa. Tapi Mas saran saya emang kalau di hari ini ya biar reviewnya bagus, di iklanin juga bagus, itu memang ada furnishnya itu nilainya akan tambah besar. Dan furnish ini ya saya udah buktiin ya di project di Jogja itu bahkan kita memang eh, nggak modal dulu bisa ya kan untuk dapetin furnishnya dipajang dulu furnishnya di situ ya kan kitchen setnya dipajang di situ ya kemudian lemarinya juga dipajang di situ itu bisa ya gitu teman-teman ya ada ada obsesi ada jalan lah gitu. Oke, kita buka lagi pertanyaan mungkin teman-teman yang masih penasaran tentang Flipper Master Hack. Udah Kita kebayang bahas ya lagi nih, cara Pak. cara Detailnya lagi ngehacknya nih. tadi ya, ngehack furnace ya termasuk bagaimana ngehack biar kita nggak beli dulu tapi malah kerja sama lahan atau kerja sama eh, rumah untuk direnovasi ya. Dan sebenarnya masih banyak trik-trik yang lainnya sih yang teman-teman nanti bisa dapatkan di workshop offline kita, dapat networkingnya, dapat ilmunya. Yang pasti ini kelas terakhir Kang Wildan di tahun ini. Jadi jangan siakan sambil liburan ke Jogja, teman-teman bisa ya ikut kelasnya ya karena tahun ini nggak buka lagi ya. Eman-eman kan teman-teman gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Masih ada? Lanjut materinya luar biasa. Gimana Kang? Masih kuat Nah, kan deh lanjut materi ya? Kang Wildan soalnya sudah muter-muter nih seharian gitu. Mungkin satu materi pamungkas Kang Wildan ya biar nambahin keyakinan teman-teman alasan kenapa harus ikut ya Master Flipro di Jogja ya. Dan ini kelas master ya teman-teman dan banyak nanti saya sendiri akan nge- nge-share ya teknik-teknik promosi termasuk bagaimana teknik saya dapetin database ya yang mana database ini bisa teman-teman putar kemana-mana sebenarnya kalau teman-teman mau gitu. Nah, dan termasuk bagaimana cara bikin winning product yang memang produk itu disukai dan diinginkan market. Karena kuncinya bikin FS sih di Flipper situ. Cuma memang kalau udah dapat lokasi yang bagus, ya sebenarnya mau promosi apa ya seberapa pun ya cepet aja. Saya ini kemarin habis telepon-teleponan sama teman saya. Dia kan mau ke Jogja, ada project di Jogja. Dia punya project di Depok, ya di belakang UI, ya kan. Di belakang UI itu apart cost. Yang dekat tol, dekat pintu tol itu udah terjual kan apart cost di dekat situ punya temennya. Itu udah terjual 10 unit. Ya dia bikin 14 unit. 3 bulan belum, ya hanya 3 bulan tuh udah terjual, ya itu 7 unit, ya. Dan itu DP-nya 50% dari 2,3 M. Cepet banget ya. Ya kenapa bisa cepet? Ya lokasinya emang oke gitu. Ya kalau ngomongin properti ya lokasi, lokasi dan lokasi. Dan hebatnya Prepper ini teman-teman bisa bermain di lokasi-lokasi premium tanpa izin yang ribet ya. Dan juga bisa naikin value terutama di rumah-rumah secondary gitu teman-teman. Monggo Kang Wildan, Tra- terakhir lah materi terakhir Pamungkas. jadi Biar gini, teman-teman semangat. ini faktor kunci kalau teman-teman mau berbisnis properti ya, itu yang akan menjadi kuncian utama bagaimana bisnis itu bisa sukses. Ya, alhamdulillah itu sudah kita terapkan di developeran maupun di peliperan. Jadi kuncian ini yang memang bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Yang pertama adalah sebisa mungkin teman-teman harus paham tentang akad-akadnya, apalagi kalau konsepnya properti syariah, peliperannya peliperan syariah. Nah, di kelas Jogja ini juga kita akan bahas bagaimana konsep akad kerjasamanya terhadap pemasaran, terhadap kontraktor, pemilik tanah, investor, dan lain-lain kita bahas. Gitu ya. Yang kedua, kunci utama dalam bisnis properti
terutama di peliperan atau developeran dan lain-lain adalah bagaimana mengakuisisi dengan cara yang aman dan nyaman dari sisi kita, gitu ya. Nah, itu ada lebih dari 5-11 cara bagaimana kita bisa mengakuisisi lahan, rumah, atau hal properti lain tanpa kita harus mengeluarkan uang dari kita, Waduh, gitu. menarik nih. Ya, artinya bagaimana melakukan hot deal gitu, Mas. Bahkan ini kita bisa lakukan tanpa harus membeli, gitu ya. Tanpa harus membeli, gitu. Yang ketiga, aturan main kalau kita pengen kunciannya sukses di bisnis properti, baik flipper developeran adalah bagaimana melakukan penanganan manajemen cash flow, ya, dan sistem kuota penjualan. Nah, kita akan ajarin, oh, bikin flipper cash flow-nya mudah, tapi kok lancar jaya gitu, lancar banget gitu. Nah, itu salah satunya akan ada tentang keuangan, apalagi kalau pakai ERP keuangannya bisa kita uh, iniin ya. Yang selanjutnya kalau Namanya pengen terekam dengan baik ya dengan software dengan ERP itu ya. ya, cuman memang kita belum masih masih perjalanan ya, masih trial lah, masih ini kan baru 1 bulanan lah kita pakai Hmm. ERP ini, masih banyak trial dan error lah ya, tapi kita udah ada sistem. Yang selanjutnya kalau pengen kuncian sukses di bisnis properti adalah marketingnya, Mas. Harus efisien dan efektif. Kok bisa Kang Fauzi ini yang jadi kos, jualan villa kos, itu waktunya 2 minggu. Udah sold out, bahkan seminggu sih kalau udah booking. Dan sekarang udah mulai Wah, pembangunan di minggu ketiga gitu. Nah, ini kan hal yang efektif. Kita juga banyak beberapa project yang itu belum belum di launching, baru dibuka udah sold out gitu. Ya. Nah, ini bagaimana kita akan bongkar, terutama bagian marketing ini Mas Alfian kan dulu juga konsultan kami ya di sisi marketing maupun syariah ya dengan Ustadz Pilih gitu. Nah, itu akan bongkar, tahu kok cara pemasaran dan kita juga udah menemukan pola-pola baru dalam memarketingkan peliperan dulu masih apa ya, masih ngawang gitu ya. Yang selanjutnya adalah memitigasi resiko atau manajemen resiko agar proyek peliperan atau developer dan lain-lain berjalan efektif. Maka nanti akan diajarkan bagaimana cara-cara FS-nya, bagaimana formnya, bahkan ada prakteknya untuk bagaimana memitigasi resiko tersebut dalam bisa melakukan possibility tadi. Kalau waktunya cukup, bisa membuat sebuah bisnis plan yang efektif dan efisien. Gitu. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita itu aman terhadap regulasi-regulasi pemerintah, ya. Cara ngurus izinnya gimana kalau peliperan rumah, peliperan kapling, peliperan yang lain. Bagaimana mengurus perpajakannya ketika kolaborasi, sinergi, atau dilakukan ini, dan lain-lain. Yang penting kita nggak nyalahin regulasi yang ada, tapi semua ada celahnya, gitu. Itu yang bisa kita lakukan agar sukses di bisnis properti. Nanti kita akan ajarin step by step. Oh, izin kayak gini tuh kayak gini loh. Izin kos-kosan tuh kayak gini. Izin rumah tuh kayak gini. Izin kalau kapling gini gitu. Ya karena beda beda bisnis model, beda regulasi yang harus dijalanin. Oh, perwisata gimana? Beda lagi gitu ya. Dan lain-lain. Yang selanjutnya kalau pengen sukses adalah bagaimana kita melakukan kemudahan dalam hal akses finansial. Nah, kita akan ajarkan juga, oh nyari investor tuh gini loh, dapetin investor gini loh, presentasi depan investor tuh seperti ini, yang dimau investor tuh seperti ini. Wah, sekarang pastinya Alhamdulillah Mas Alfian banyak tawaran untuk bisa ke sana. Malah sekarang banyak nolaknya, gitu. Untuk hal-hal yang seperti itu. Termasuk juga regulasi dengan misalnya lembaga keuangan. Kalau kita nggak pakai lembaga keuangan, mohon maaf ya saat ini ya, itu dibuat ya. Nah, kalau pengen efektif lagi adalah membangun brand power, ya. Bagaimana branding dan lain-lain. Nanti mungkin dibahas lebih lengkap oleh Mas Alfian, gitu. Semaksud juga kalau pengen sukses, misalnya kita in-house atau direct pembayaran langsung ke peliperannya atau ke developernya. Itu kita ajarkan bagaimana melakukan regulasi terhadap seleksi konsumen atau konsumen yang memang punya kekuatan untuk di sana. Bahkan bagaimana bisa jualan ya udah kes-kesan aja gitu. Kalaupun ada kreditnya nggak macet gitu. Kalaupun nanti ada penagihan, ada SOP penagihannya.
Dan Waduh, yang selanjutnya, mantap. nah gitu. Dan selanjutnya adalah after sales-nya. Ya, nanti dibahas juga di sisi marketing maupun di sisi produksi. Bagaimana kok Kang Indra, tim saya bisa repeat order? Jualan properti udah kayak jualan kacang goreng yang dia itu repeat terus gitu. Satu orang bisa merekomendasikan 5, satu orang bisa mensolotkan satu peliputan yang ada gitu. Itu juga ada yang namanya ilmu after sale. Kalau lebih bahasnya adalah membahas tentang CRM ya Mas, Customer Relation Management. Termasuk juga ada ERP mengenai CRM-nya gitu. Nah, yang terakhir bagaimana membuat daya tarik terhadap project dari masing-masing flipper yang dibuat. Nah, itu kuncian sukses berbisnis flipper. Dan semua itu insya Allah kita akan bahas step by step ya di Jogja. Karena materinya sangat padat tadi untuk bisa menguraikan kuncian bisnis ini. Gitu. Yang nggak bisa didapatkan di tempat-tempat lain. Jadi, akad kita bahas, akuisisinya, cara-caranya kita bahas, cash flow-nya gitu. Ya, termasuk marketing dan lain-lain. Nah, ini kuncian yang memang kalau pengen teman-teman berbisnis properti sukses, pegang kuncian ini. Nah, tapi kan ini harus by study, by riset, by experience. Nggak bisa teori doang. Oh, banyak experience-nya. Nah, yang mahalnya adalah diskusi seperti ini, yang lebih terbuka kalau di offline. Kalau di online, mohon maaf, ya kita nggak bisa banyak terlalu terbuka, walaupun nggak ada yang ya ditutup-tutupi. Tapi kita akan jor-joran, ya, bagaimana bisa melakukan hal ini. Nah, itu mungkin Mas Alfian kuncian bisnis sukses di bisnis properti ya, terutama Oke, di bidang developer atau siap. developer. Oke, terima kasih Kang Wildan, luar biasa. Intinya banyak trik dan tips yang memang tidak bisa kita share secara online karena memang ada rahasia perusahaan dan lain sebagainya, yang mana di offline nanti bisa kita sharingkan ya teman-teman ya, biar ini jadi ya materi teman-teman. Oke, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang pengen daftar ya DP aja dulu. Kalau malam ini DP ya teman-teman dapat harga spesial dari 5,7 juta jadi 2,5 juta aja, dan 20 orang pertama saja ya. Kemudian nanti selanjutnya akan naik jadi 3 juta, 3,5 juta, dan harga normal kembali di ya 5 juta. Nah, buat teman-teman ya segera daftar di 0812 222 berarti duanya 4 kali 58 600 ya. Silakan teman-teman save nomor itu ya, kali aja teman-teman dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk belajar. Ya, bocoran tadi yang udah mau gabung ya ada Kang Rizal, ini lagi tak minta ya ketua Raiwet tadi yang bisa jual 100 rumah ya di Jogja ya. Itu bisa datang juga, nanti bisa ngobrol-ngobrol juga sama Ko Ferry ya, ketua Raiwet Jogja dan teman-teman Jogja lainnya ya. Ada juga eh, ex mantan marketingnya eh Mardigu Wowi itu juga datang. Nanti, nah itu bocoran orang-orang yang datang sih buat teman-teman networking cukup oke-oke. Jadi silahkan gabung sekarang juga. Thank you teman-teman, mungkin itu aja materi hari ini ya. Semoga ya kita bisa ketemu di Jogja, sampai ketemu ya. Dan ini investasi karena ya, tahun ini Kang Wildan nggak manggung lagi selain di Jogja. Mungkin itu aja teman-teman, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau alumni dapat harga spesial dari 2,5 juta menjadi berapa? Ya, Japri admin. Ya, nanti benar-benar 100%. spesial. Ganti HPP aja. Ya, silakan Japri admin ya, tadi di nomor yang tadi ya. Teman-teman dapat harga spesial ya, pakai telur karena sudah jadi alumni. Nah, itulah privilege-nya kelas alumni itu gitu. Ketika jadi alumni ya ke acara-acara berikutnya ya cuma bayar operasional HPP lah sedikit lah gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan privilege itu. Itu Kang Wildan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Istirahat sehat selalu Kang. Irfan. Besok pagi jangan lupa kita jogging lagi, nge-gym lagi. Siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Siap, ketemu di event-event selanjutnya. Sampai ketemu di Jogja, teman-teman. ya Oke. syukron semuanya.
Terima Makasih kasih Kang Alfian, semuanya. terima Makasih, kasih Kang Syukron. Semoga Wildan, bermanfaat, Kang berkah. Fauzi, luar biasa. Mbak Nasro dari Makassar ditunggu di Jogja, Kak Moko Green Religi ya ditunggu di Jogja, ya Kang Fahad, ya Farhad, ayo ke Jogja, ya Kang Mulyadi Abdul Ghani, lama tak jumpa. Oke teman-teman, terima kasih semuanya, Ya, semoga terima berkah, kasih Kang Alfian, dilancarkan Coach Wildan, rezekinya terima kasih semuanya. semuanya. Kang Husen ditunggu ke Jogja loh, ini materi cukup luar biasa loh. Kalau ini masternya langsung kita undang. Kalau mau jual cash-cashan keras tuh, Kang Wildan tuh tanya caranya. Kang Fauzi itu 2 minggu tuh, ya, ya Amin, villa amin, amin, amin. langsung DP langsung akad. Nah, kita spill di Jogja nanti. Oke, kita pilih Jogja. Thank you semuanya Terima ya. kasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman ya. Ya, terima kasih izin kita live.